gas belum ada ya? Iya, Pak. Oke. Gas di panas bumi ini lebih tricky dibandingkan kalau biokimia, ya. Karena samplingnya lebih rumit dan barangnya nggak kelihatan. Kalau kita mau ngambil itu kan nggak kelihatan gasnya. Sehingga permasalahan selalu di dalam pekerjaan biokimia itu adalah bagaimana kita bisa melakukan sampling tanpa ada kontaminasi. Jadi lebih kalau dibandingkan sampling air ini. Demikian juga untuk interpretasi. Kalau gas yang kalau kita bilang gas di dalam geothermal, kita harus ya hati-hati lah. Gas itu bisa berarti gas spesiesnya, bisa juga gas itu adalah fase, ya kan? Tapi kalau fase gas untuk air biasanya kita bilangnya steam, uap vapor. Ya. Tapi kalau gas itu ya H2S. Karena rumah panas bumi itu ada di gunung api, maka kita harus tahu bedanya antara gas gunung api dan gas geothermal. Kalau di dalam gas secara umum kita bisa bilang dengan gas biogenik, ya kan? Ada termogenik, abiogenik, ya kan? Tapi terkait dengan panas bumi biasanya kita akan banyak bicarakan adalah apakah gas itu organik atau gas itu geothermal. Ada yang tahu kira-kira apa gas geothermal atau gas organik? Apakah ada perbedaan? Apakah ada kesamaan antara gas geothermal dan gas gas organik, gas magmatik, hal spesiesnya? Gas apa yang kalian ketahui yang mungkin ada di dalam panas bumi? Gas apa? 2S, CO2. Terus H2S4 itu apakah gas? Apakah SO4? SO4 itu apa? SO4 bentuknya apa? Rumusnya apa? SO4 itu kalau tulis geokimia apa? Zuamin. Dia itu seperti apa? Anion. Anion apakah gas? SO2, oke. SO2, Metana, Pak. apa lagi? Metan. Metan, oke, metan. Terus apa lagi? Nitrogen. Nitrogen, oke. Oke ya. Nah, kalau gas yang ada di gas volkanik yang sangat khas dan tidak ada di dalam sistem geothermal, tahu nggak? Gas. Apa kira-kira? Gas. Oke ya, jadi macam-macam gas di geothermal itu CO2, H2S, H3 amonia, N2, H2, OCH4. Ini adalah gas yang umum dijumpai, ya, yang berasosiasi dengan sistem panas bumi. Dan ini biasanya kita sebut sebagai non-condensable gas, NCG. Jadi gas-gas yang tidak bisa terkondensasi. Jadi artinya gasnya ini dia bisa berada di dalam, terlarut di dalam air ataupun terlarut di dalam steam. Ya.
jika kita ingin melakukan analisis gas di geothermal, biasanya kita akan menyebutnya adalah analisis NCG total atau non-municipal gas. Nah, baik geothermal suhu rendah, suhu tinggi, ya semuanya ada. Yang membedakan nanti adalah gas apa yang dominan di dalam sistem-sistem tersebut. Kemudian di dalam analisis gas di geothermal, biasanya kita analisis ada CO2, H2S, NH3, H2, CH4, O2, N2, dan juga argon. Nah, argon itu gas apa? Biasanya dikelompokkan sebagai gas apa? Gas mulia. Argon ada banyak di mana? Apakah di geothermal itu ada gas argon? Nah. Kemudian kalau kita menganalisis, biasanya ada oksigen dan argon. Untuk apa? Apakah di dalam gas geothermal, apakah di dalam volkanik itu ada gas O2? Oksigen? Vulkanik kayaknya ada. Ada. Enggak ada. Kayaknya ada. Ada nggak oksigen? Dari gas magmatik, apakah ada oksigennya? Tidak ada. Karena oksigen itu dihasilkan dari meteorit. Air meteorit semua. apa? Yang menghasilkan oksigen. Konsentrasi air meteorit. Ditandai dengan awal kehidupan. Oksigen itu dari proses biogenik, ya kan? Organik, ya kan? Nah, dia tidak ada di dalam geothermal. Sehingga kalau sampel kita ada oksigennya, artinya Air meteorit. Air meteorit. Air meteorit. kalau kita sampling di Kumar, dengan dianalisis ternyata oksigennya tinggi. Oh, Artinya kontaminan. ada kontaminasi. Berarti kontaminasi dari vulkan atau dari Udara. udara? Karena di atmosfer kan ada. Kalau gas di atmosfer apa dominannya? Oksigen, CO2, nitrogen. Nitrogen. Nitrogen adalah gas yang utama dari atmosfer. Selain itu juga ada oksigen. Kalau nitrogen itu berarti dia sebagai kontaminan juga atau emang asalnya dari situ juga? Nitrogen bisa ada juga di volkanik dari gas geothermal memang ada nitrogen. Terus ketika dianalisis itu yang dicari Kita nggak bisa mengatakan kontaminasi berdasarkan kehadiran nitrogen. Biasanya nitrogen ini akan banyak jika lapangan panas bumi berasosiasi dengan batuan sedimen. Sistem-sistem yang setting geologinya itu sedimen itu biasanya lebih kaya gas, apalagi kalau suhunya suhu rendah. Maka ini juga betul. Kenapa bisa begitu? Kenapa di bawah sedimennya lebih baik? Apa ya? Jadi nitrogen ini memang asosiasinya perbedaannya dengan batuan sedimen. Jadi di lingkungan sedimen itu nitrogennya tinggi. Karena di batuan sedimen organik itu kan nitrogen yang banyak, ya kan? Dengan kalau geothermal volkanik ini kan tidak ada organik matternya, sehingga N2-nya akan rendah. Nah, di dalam geothermal volcanogenik maka yang tinggi adalah CO2 dan H2S. Itu akan dominan. Oke. Kemudian di dalam analisis gas, selain kita melakukan analisis komponen dari komposisi dari gas-gas tersebut, kadang kita juga perlu melakukan studi isotop. Dan isotop stabil yang terkait dengan gas itu bisa dari hidrogen, kemudian oksigen 18,
kemudian juga bisa helium, neon, ataupun mungkin karbon 13 terkait dengan CH4 nya. Ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan diskusi tentang stable isotop yang banyak sekali digunakan, ya, terutama ada biasanya untuk sebagai tracer. Nah, kemudian juga rasio isotop di dalam stable isotop ini ditentukan dalam individu apakah dia sebagai isotop hidrogen 2 dalam CH4 dan hidrogen 2 di dalam hidrogen, ataupun isotop karbon 13 di dalam CO2 dan CH4. Jadi biasanya ini adalah kita gunakan kalau kita ingin melakukan tracer, kalau kita ingin mengetahui gasnya itu gas apa. Karena seperti contoh manifestasi panas bumi di Umbul Telomoyo, di Gunung Telomoyo, itu kan ada air panas yang keluarnya itu di tepi rawa pening. Di rawa pening, dan itu berasosiasi juga dengan ada bubble. Ada bubble gas keluar yang berasosiasi dengan air panas. Kemudian kalau kita analisis, maka yang keluar dari gas tersebut utamanya adalah CH4 dan N2. Nah, kalau kemudian CH4 muncul, biasanya orang-orang eksplorasi panas bumi suhu tinggi, kalau gasnya ternyata banyak CH4, akan ditinggalkan karena tidak ada sistem panas bumi suhu tinggi yang mempunyai CH4 tinggi. Dan ini bisa kita pada waktu kita sampling itu bisa nyala karena memang ada CH4 nya. CH4 kan dia bisa nyala. Jadi dia kita kasih korek ya. Nah, kemudian untuk memastikan apakah CH4 nya ini dari bahan organik, ya, karena ada seperti sedimen rawa, atau dia dari organik. Maka ini kita lakukan studi isotopnya, jadi karbon 13-nya dan hidrogen. Atau kita juga bisa karbon 13 dalam CO2 dan dalam CH4. Maka kita bisa untuk mengkarakterisasi apakah gas tersebut gas rawa atau gas hidrogen. Nah, ternyata gas yang muncul ada gas rawa. Jadi hal-hal yang biasanya kita lakukan, biasanya kita analisis gasnya. Gas ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung geotermometri. Kalau mata air panas kita tidak ada yang memenuhi syarat untuk perhitungan geotermometri, maka kita menggunakan gas. Tetapi untuk menggunakan analisis selanjutnya seperti untuk geotermometri atau apa, maka kita harus tahu origin dari gas tersebut. Seperti halnya ketika kita ingin menggunakan geotermometri air, maka kita harus yakin origin dari air panas bumi tersebut. Misalkan apa? Kalau kita melakukan sampling air panas untuk menghitung geotermometri, apakah cukup kemudian kita ambil sampel, kemudian kita kirim lab, dapat angkanya, kemudian kita masukkan dalam rumus, maka simsalabim kita dapat reservoir, suhu reservoir. Kalau seperti itu, nggak usah sarjana, nggak perlu geologis, ya kan? Tinggal suruhan teknisi ambil sampel analisis kirim. Kan tidak di situ mananya. Kan kita harus paham apa origin air. Ya. Kemudian bagaimana manifestasi itu terbentuk. Karena untuk geotermometri ada persyaratannya kan. Airnya harus ya, tidak boleh ada ini.
rumus geotermometri itu dia dapatkan adalah dari eksperimental. Ada landasan reaksi kimia, berdasarkan reaksi kimia betul. Sudah jelas semua kan geotermometri air, jadi saya tidak perlu ngulang. Oke. Nah, kalau kita punya gas, maka kita harus bisa mengambil gas dari bermacam-macam manifestasi ataupun caranya. Ini saya ambil dari Arnoldson. Maka yang A ini adalah sampling untuk total bisa Kumaro. Jadi ini adalah Kumaronya. Kita tangkap. Kita ini fan dari Kumaro, kemudian kita tutup pakai funnel, kemudian kita sambungkan, kemudian masuk ke dalam botol. Nah, botolnya ini yang terus dipersiapkan dahulu. Ya. Biasanya kita menggunakan yang sebetulnya adalah botol digempa. Jadi di dalamnya ini sudah diisi dengan AUA atau NaOH. Sehingga untuk menangkap beberapa gas CO2-nya sudah bereaksi sehingga menghasilkan. Kemudian kita bisa juga melakukan sampling fraksi gas dari discharge Kumaro. Ini masih di Kumaronya. Kemudian kita lewatkan di dalam spiral, ya, coil yang kita masukkan ke dalam air dingin. Ini air uapnya yang masuk sini adalah uap panas. Ketika melewati coil di sini dingin, maka akan terjadi kondensasi. Akan terjadi kondensasi, kemudian sebagian akan masuk ke dalam. Kemudian sering kita juga mendapati bahwa dalam mata air panas kita itu ada bubble, maka ini bisa kita ambil sampelnya, kita tutup pakai funnel. Tapi karena kita harus hati-hati supaya tidak ada kontaminasi, dan karena sampelnya barangnya itu tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat. Dan kalaupun sudah terisi atmosfer, gas atmosfer, kita sudah tidak bisa melihat. Maka cara paling aman adalah di dalam selang ini kita isi dengan air. Karena kalau sudah kita terisi oleh air, maka kan tidak ada isi gelembung atau gas apapun. Sehingga kalau kemudian kita menangkap gelembung gas di sini, maka dia akan kemudian mengalir ke sini. Sehingga kemudian di dalam selang, bahasa Indonesia selang ya. Iya. Apa? Anak Jakarta apa namanya? Pipa, selang. Hah? Pipe. Masih Inggris aja. Selang ya? Kenapa sih? Selang ya? Masih. Nah, takutnya itu bahasa Jawa. Masuk ke selang di sini ini sudah, kemudian gas-gas yang dari sini jadi berisi ke sini. Sehingga yang kita sampel adalah yang bagian ini. Nah, di dalam sampling A, maka yang kita dapatkan adalah konsentrasi gas absolut di dalam uap. Karena kita semua dengan uapnya. Kemudian yang sampling B dan C ini hanya menghasilkan informasi konsentrasi gas relatif. Nah, yang mana yang kemudian akan kita gunakan? Sebisa mungkin kita menggunakan yang ini. Jadi kita tangkap, sehingga kita tahu nanti biasanya adalah dari mol persen satuannya dari uap. Nah, kalau yang di sini ini kita hanya dapat gelembung dan ini biasanya kita tidak bisa melihat ini adalah sebagai gas total. Nah, di dalam panas bumi maka gas utamanya adalah CO2 dan H2S. Jadi total dari dua itu sudah lebih dari 90%. Nah, maka untuk mendapatkan hasil optimum, maka dalam botol sambil diisi NaOH kurang lebih 50 ml, 40 atau KOH 10 ml, 50% weight volume. Nah, tujuannya apa? Karena dengan NaOH atau KOH ini akan melakukan gas CO2 dan H2S. Nah, kemudian
ini apa namanya? Kalau NaOH bereaksi dengan CO2, maka kita akan bisa membentuk, dia akan terlarut ya. NaOH jadinya apa? Jadi biasanya ini botol ya, ini sudah diisi oleh NaOH atau KOH. Ketika ini kemudian masuk ke sini, kita biarkan dilakukan dulu, maka jumlah liquidnya ini akan bertambah. Nah kemudian udaranya itu kita apa namanya? Kan kita pakainya syringe, tahu syringe kan ya? Pakai syringe, dengan syringe kita masukkan ke dalam botol sampah. Jadi di dalam ini nanti kita dapat liquid hasil pelarutan dan kita dapat gas. Nah di dalam liquidnya ini nanti kita tentukan dengan vibrasi untuk mengetahui konsentrasi CO2 dan H2S. Karena kita tahu konsentrasi dari NaOH dan ada berapa volumenya NaOH. Jadi ini dalam persiapannya, ini NaOH-nya ini sudah fix 50 mili. Kita timbang, botolnya kita timbang, isinya kita timbang. Setelah siap itu juga kita timbang lagi totalnya ada berapa. Supaya kita tahu betul-betul berapa jumlah NaOH-nya. Karena NaOH itu nanti akan mengeluarkan CO2 dan H2S. Sehingga kalau kemudian kita titrasi, maka kita bisa dapat konsentrasi dari CO2 dan H2S. Sedangkan yang dalam bentuk gas itu nanti untuk gas-gas yang lain, H2, N2, CH4, NH3-nya itu nanti kita dapatnya total. Nah, konsentrasi gas di dalam fluida panas bumi bisa berkisar dari 0,5%. Ini diwali lagi percakapan beberapa lapangan dan bisa juga yang sampai 1%. Gas utama itu adalah CO2 dan H2S, dan yang lebih sedikit adalah NH3, H2, CH4 dan N2. Selain itu juga ada gas-gas yang lain, yaitu tentunya saja adalah gas-gas mulia yang ada di golongan 8 itu ada di dalam gas hitam. Jadi ada argon, kemudian ada helium, oksigen, merkuri, dan bahkan ada radioaktif gas radon. Nah, CO2 dan H2S itu kurang lebih tadi jumlahnya sudah lebih dari 90%, dan CO2 sendiri sudah lebih dari 80%. Jadi yang paling utama adalah gasnya adalah CO2. Itu untuk geothermal. Nah, kompleksitas dalam analisis dan interpretasi gas ya, diperlukan penelitian dalam sampling tadi. Ya. Kemudian variasi komposisi gas itu sangat bervariasi. Kemudian sensitivitas terhadap tekanan, ya, sehingga wadah sampel itu juga harus kita perhatikan betul-betul. Biasanya kita menggunakan botol gas dari kaca. Karena kalau kaca kan kena pressure dia tidak mengembang-mengembang. Itu sudah fix. Wadahnya itu sudah nanti. Jadi apalagi kalau kita kemudian perjalanan dibawa dengan pesawat atau kalau ketika kita berada di atas, ya tekanan kita berada pada tekanan yang lebih rendah. Kalau makan melembung, ya kan? Kalau sampelnya biasa, makanya sampelnya harus sampel ya rigid, yes. Bisa juga ada proses ini fraksinasi antara vapor dan liquid, ya. Biasanya ada penurunan suhu, juga kemudian ada kondensasi kan. Yang juga kita harus hati. Karena juga harus suhu. Nah, sehingga penggunaan kimia gas ini kurang banyak ya dibandingkan kalau aplikasi kimia karena kompleksitasnya. Kemudian analisisnya juga lebih mahal ya, untuk gas ini.
Tapi sekarang gas ini menjadi hal yang penting. Karena apa? Karena lapangan panas bumi yang sekarang ini sudah bukan lagi lapangan panas bumi yang mudah seperti di textbook, tetapi lapangan panas bumi dengan manifestasi yang langka, ya, ataupun suhunya juga tidak menarik, ya kan? Atau berasosiasi dengan gunung api aktif, sehingga kita harus hati-hati, dan kuncinya adalah analisis gas. Sampling gas problemnya adalah kontaminasi, ya, dan itu ditandai ketika kita lakukan perbandingan gas. Itu kalau kita samplingnya sampling gas geothermal. Kalau gasnya gas organik, beda lagi. Kehadiran O2 tidak mengindikasikan kontaminasi, ya kan? Sehingga kita harus melihat lagi ini apa. Jadi tergantung dari objeknya. Objeknya adalah geothermal atau organik atau termogenik atau abiogenik. Dan sekarang ada juga gas abiogenik, ya. Gas berbeda dengan hidrogen, terkontaminasi. Ini juga sekarang lagi naik daun gas abiotik. Jadi metana, tapi dihasilkan tidak dari organik, tidak ada hidrogen, tidak ada dari proses terkontaminasi. Jadi airnya mengalami reduksi karena apa? Karena airnya mengoksidasi besi. Jadi Fe2-nya, Fe2 yang ada di olefin juga jadi Fe3 sebagai, kan redox itu selalu pasangan. Kalau ada oksidasinya tidak ada reduksi. Yang tereduksi apa? Air. Air tereduksi menjadi H2. Jadi H2-nya adalah H2. Kemudian manifestasi yang terkait dengan gas itu adalah fumarole, paipoan, solvatara, spinning ground, outflow, discharge. Nah, fumarole, paipoan, solvatara biasanya terkonsentrasi dalam bentuk fan, ya, sehingga kita bisa mudah mencari di mana sih fan-nya, samplingnya ada di mana yang utama. Tapi kalau gas spinning ground, kita kan bingung karena sangat luas, semua keluar gasnya, difusi. Kalau kita ambil sampel di sini, kan nggak bisa melingkupi semua gas. Kalau kita ambil di sini saja, ini berapa persen dari discharge gas? Kalau dalam dopul, kadang tadi ada 60 gas. Oke, well discharge jelas itu dari sumur produksi juga bisa. Nah, ini ada beberapa proses yang mempengaruhi komposisi uap. Pertama ada suhu dan tekanan reservoir geothermal, karena itu sangat dipengaruhi ya oleh konsentrasi gas, itu sangat dipengaruhi oleh tekanan. Kemudian kandungan gas di fluida reservoir, soliditas gas di fase cair, koefisien distribusi gas antara cairan dan uap, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian suhu dan tekanan pemisahan uap ketika terjadi boiling atau flashing, ya. Flashingnya pada suhu berapa, tekanan berapa, itu akan mempengaruhi nanti berapa persen gas yang lepas, ya. Pada kondisi suhu tinggi, tekanan tinggi, gas ini bisa terlarut di dalam air, ya kan, di dalam reservoir. Itu gas-gas tadi, ya, kan reservoir panas bumi itu isinya apa sih? Lidahnya apa? Tarik magmatik. Reservoir panas bumi isinya apa? Fluida hidrotermal. Fluida hidrotermal itu apa? Fasenya apa? Fasenya itu cair, Pak. Liquid, Pak, liquid. Liquid. Ada gasnya juga, Pak. Ada yang vapor dominan. Vapor. Bisa campuran. Iya kan? Iya. Bisa hanya liquid atau
atau dominan liquid, dominan vapor, atau mixture. Kan 3 itu kemungkinan isinya, ya kan? Nah, interpretasinya kan lebih rumit lagi gitu. Kalau isinya itu cuma isinya ternyata two phase, 2 fase. Ada gas yang ada di dalam fraksi kuat, ada juga gas yang ada di dalam Masih cair. fraksi cair. Ketika kemudian ini diambil oleh sumur, kemudian airnya ini boiling, ya kan? Uapnya kan nambah, ya kan? Kemudian gasnya juga nambah. Ada gas yang ada di steam, yang awalnya ada di steam, ada gas hasil dari boiling. Padahal kita tidak tahu berapa gas yang ada di steam. Yang kita analisis kan sudah Campuran. total. Itu yang lebih menarik. Tapi nanti kalau kita analisis isotop, itu kalau 2 fase itu lebih dulu. Kalau dia hanya single phase liquid, itu lebih sederhana. Maaf Pak, untuk konsentrasinya itu beda ya Pak, kalau yang di dalam reservoir sama yang kalau dia di zona boiling tempatannya, tempat berubah jadi vapornya gitu. Kalau kita punya di dalam sistem yang liquid dominated system, di reservoir itu isinya air, ada gasnya nggak? Liquid dominated? Hah? Ada. Ada. Gasnya di mana? Di bercampur sama air tapi cenderung di Nggak agak bercampur. agak di atasnya Pak. Enggak, Tapi enggak. Gasnya, atas. gasnya itu terlarut di dalam. Kalian minum gas CO2 kan? Pernah nggak minum gas CO2? Kayaknya pernah Pak. Pernah? Sudah. Sprite, Coca-Cola, soda, Hmm. itu kan CO2. Itu kan istilahnya kan air yang berkarbonisasi loh. Iya. Kalau yang soda. Itu isi gimana kok kemudian bisa ada air, ada CO2-nya itu. Yang tekanan tinggi gitu kan. Waktu membuatnya itu ada tekanan tinggi, CO2-nya bisa terlarut. Maka ketika kemudian dibuka, ngejos. Ya kan kalian dulu mesti kocok-kocok dulu, kemudian dibuka, diarahkan ke teman gitu kan. Iya kan? Nah, berarti apa? CO2 itu ketika dibuka, tekanannya kan yang berkurang. Ya kan? Tadinya tekanan tinggi di dalam botol, ketika dibuka tekanannya dari tekanan atmosferik. Ya kan? Drop, pressure-nya drop. Maka CO2 yang tadinya terlarut juga akan mengalami gassing. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika air di air reservoir itu suhunya berapa, tekanan berapa? Yang suhu ini Suhu 200. 300 atau 240 untuk suhu tinggi di atas 225. Ya kan? Berapa tekanannya? Kan bayangkan, loh, kenapa ada air kok suhunya sampai 225? Mungkin nggak air suhunya 225? Kalau tekanannya tinggi bisa. Kalau tekanannya tinggi. Kalau di permukaan nggak mungkin. Tekanan atmosferik soalnya. Tekanan 1 atmosfer, maka 100. suhu maksimal 100 100 atau Di reservoir tekanannya tinggi, maka suhunya bisa sampai Bisa hampir. tinggi di atas 225, tapi hasilnya tetap cair. oke. Kemudian di dalam eksploitasi panas bumi, apakah kita memompa air dari reservoir? Kenapa kemudian air dari reservoir bisa masuk ke dalam sumur kemudian naik ke atas? Tekanan. Perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan. Tekanan reservoir lebih tinggi dibandingkan Tekanan di atas permukaan. tekanan di permukaan sumur. Kalau liquid berpindah, liquid suhu tinggi berpindah ke tempat yang tekanan lebih
tekanan lebih rendah, tanpa ada kehilangan panas, apa yang akan terjadi? Perubahan fase. Perubahan fase. Ada terjadi boiling atau flashing. Berapa banyak yang akan berubah menjadi uap? Tergantung suhunya Pak. Tergantung suhu sama tekanannya Pak. Nah, iya. Iya. Tergantung dari perbedaan tekanan. Akan mempengaruhi berapa banyak vapor yang akan berbentuk. Nah, bagaimana dengan gas yang tadinya terlarut di dalam air? Langsung terubah Pak. Sebagian gas, non condensable gas tadi itu ada yang kemudian ikut dalam steam, tapi ada juga yang tetap di dalam air. Jadi tidak semua gas itu kemudian degasin ikut ke dalam uap. Ada yang tetap di dalam air. Berbeda dengan padatan yang terlarut di dalam air. Kalau padatan di dalam air, kemudian air yang mengalami flashing, mengalami boiling, bagaimana dengan zat terlarut ini tadi? Terendapkan. Tetap stay di air, tapi belum tentu diendapkan. Dia bisa, kapan dia mengendap atau dia tidak mengendap tergantung dari Suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan. timbangan solubilitas. Kalau konsentrasinya melebihi solubilitasnya, maka akan ada pengendapan. Tapi kalau masih belum melewati solubilitas, artinya belum melewati titik jenuh, ya, maka tidak akan ada presipitas. Nah, zat-zat terlarut logam, apakah dia logam alkali atau alkali tanah, ketika ada boiling, dia tidak ada yang ikut dalam steam. Cl tetap ada semua, ada di liquid. SiO2 tetap ada di dalam liquid. Ya. Sehingga ketika ada boiling, ada flashing, konsentrasinya akan Meningkat. meningkat. Ulangi. Oke. Suhu dan tekanan pemisahan uap, proses yang komposisi uap, kemudian perbandingan massa oksida dan reservoir yang berubah menjadi uap, di situ ya. Kalau kita ngintip, nanti kita bisa menghitung. Kalau kita tahu berapa entalpi, untuk menghitung itu nanti kita pakai entalpi. Tahu entalpi? Ingat entalpi? Ya, rumusnya delta T. Apa itu entalpi? Entalpi Energi. itu apa? Perbedaan energi. Delta E apa P? Delta H. Delta H. Iya, panas, energi. Enggak energi. Karena energi panas. Tahu. Kemudian kimiawi air uap itu dihasilkan oleh boiling dari reservoir. Nah, tahapan pemisahan uap. Ketika pada tahap awal, maka uap yang terbentuk kan masih sedikit, tapi yang uap yang ikut terlarut dalam itu masih banyak, sehingga konsentrasinya lebih tinggi. Jadi semakin berkembang, lalu boilingnya, uapnya semakin banyak, maka konsentrasinya sedikit kecil. Apalagi kalau gas yang tadinya kan gasnya tinggi, kemudian dipindah di tempat yang lebih rendah, kayak balon yang terbumbung kan, ya kan? Karena dia punya tekanan dari dalam kan, sehingga jadi kayak menyip kan. Konsentrasinya ketika kita punya balon lebih kecil kan. Itu kita belum bicara nanti konsentrasi gas. Konsentrasi gas biasanya dengan apa? Banyak tekanannya. Konsentrasi gas sama dengan tekanannya kan. Tekanan keluar. Ingat kan? Bisa kita pakai volume persen, ya volume persen. Ada persen mol, ada
nanti satuan-satuannya itu persen mol, persen volume itu sama dengan tekanan. Oke. Jadi untuk liquid dominated reservoir, maka kondisi gas itu tergantung dari komposisi fluidnya. Tapi kalau sudah fase, maka dia adalah campuran antara vapor yang berada di dalam reservoir dan hasil boiling. Dan ini tidak mencerminkan keseimbangan gas-gas dan gas cairan. Jadi kalau seperti ini, maka ini sudah sulit untuk digunakan sebagai gas dan men. Tapi kalau ini kita bisa gas. Oke. Nah, variasi gas di berbagai sistem geothermal, ya. Gas utama adalah CO2 dan H2S. Itu untuk sistem geothermal subtinggi. Tapi untuk subtinggi tadi yang utama adalah CO2 dan H2S. Yang minor itu adalah NH3, H2, CH4 dan sedangkan yang lebih kecil lagi ya O2, mobil gas, itu karbon, boron, arsenik, karbon dioksid. Tapi di suhu rendah variasinya sama, namun yang dominan yang berbeda. Di dalam suhu rendah maka yang dominan adalah N2 dan CH4. Nah, kemudian ada lagi gas magmatik. Ini yang kita harus lebih concern lagi sekarang dengan kehadiran gas magmatik karena sistem panas bumi yang sekarang banyak ditawarkan itu tentunya berasosiasi dengan organik. Keasalan lagi, ya, keasalannya dulu. Nah, apa tandanya? Kehadiran gas magmatik. Jadi kita harus tahu ada gas magmatik yang tidak ada di dalam gas itu, yaitu HCl, HF, oh kena air nih tadi, air Bogor. Ini masuk ingat ini. Ini Mencer itu apa? Yang lima. Iya. Wanita bisa hamil. Waduh. Langsung biologi. Biologi. Mencer. Di sini sebutnya air apa ini? Atau itu natural water. Ini tandanya apa? Penanda apa? Tanda reservoir. Reservoir. Kalau di sini? Peripheral water. Apa itu peripheral? Di tepi ya. Kenapa di tepi? Karena CO3 lebih Lebih ringan. CO2 Lebih berat dibanding? dibandingkan sama gas sifatnya. H2S. Iya. Jadi dia terdalam. Kalau lebih ringan nggak sih makanya jadi Iya, lebih berat. CO2 itu lebih berat. CO2-nya kan berat. Itu jadi lambat, jadinya terdorong sama CL kan duduk, terus sulfatnya juga lebih cepat, jadi dia waktu ngalir kedorongan sama Oh, dorong mendorong. Waduh. Berarti Berarti ini dulu yang salah kita tahu. Coba cari. Semua
Coba kita cek. Tapi kita Itu air loh, air kan ada berat mendorong yang baru. kan Flores kan. Ini kan juga kan? Kan ada CO. Yang mana yang bikarbonat? Hah? Kan air teorinya berarti. Jadi siapa kan yang sama? Kenapa air meteorit? Kenapa air meteorit punya HCO3 tinggi? HCO3. Kenapa Hah? Itu hasil kondensasi. Kondensasi. Jadi CO2-nya dari gas-gas yang apa namanya? Iya, Sedikit Jadi bukan kan dari dalam kondensasi H2O. dari dalam Dari dalam. kondensasi air. Dan gue langsung handle. Ini. Ini. Itu di upload pak itu investasi. Marol kan. Oh iya. Air. Ya kan? Iya. Kalau ini magma, di sini juga ada ini kan? Iya. Ya Pak. Volcanic system. Ada gasnya. Kalau ini agak turun, ini kemarau. Ini geothermal. Nah, yang dimaksud peripheral itu maksudnya apa? Di mana posisinya? di outflow pak. Hah? Aduh waduh udah terlanjur tambah itu. Oh aman Kita yang slow. Ya, saya kalian mau buat mater. Kalau nggak buat mater ya nggak berani berani. Panik pengajaran. Yang sistem. Tepian sistem. Iya Kalau tepian sistem airnya air apa? outflow meteorik campur sama meteorik campur hidro meteorik pak Siapa yang mendorong? yang mendorong hidrotermal. Siapa yang mendorong? Oh Tapi kalau ini gas, Apa? ada apa namanya? Di sini sebagai gas tank, maka di sini ada 2S, ada CO2. Maka makin jauh itu CO2-nya semakin meningkat. Gimana H2S? H2S H2S-nya kemana? Kenapa makin jauh? Jauh lebih kayak CO2. H2S-nya kemana? Kalau udah jadi gas. Jadi gas. Kan H2S-nya gas kan? Iya. CO2 sudah gas. Oke. Kalau yang CO2 itu dia berarti udah nggak reaksi sama oksigennya, lebih miskin oksigen di situ. Boleh nih. Kalau kita punya di apa namanya lake, kemudian ada ini gas, ya ini H2S, CO2, semua kan akan terkondensasi. Nah, selain kalau terkondensasi kan ini jadinya H2S. H2S jadinya apa? Terkondensasi. Kita coba cek kondensasi H2S Apa Chris?
H2O plus H2S plus 2O2 H2SO4. H2SO4. Harus 4. empat. Ini perionisasi. Dua plus tambah misalnya. Ya kan? Ya. Sehingga kita punya sulfat. Nah, Oh iya. CO2 menjadi H2CO3. Ada yang tiga. ada CO3. Kemudian ini A plus tambah A cuma 3 negatif. nah, P. Nah, H2S ini sudah dia akan relatif lebih reaktif. Kalau anu punya program apa? Yang paling yang unsur mayor program logam bukan itu unsur mayor apa weh? Yang magnesium, Oh iya. magnesium Ca, Na, K. Di dalam C itu maka ada Mg jambatan ada Na, K, Ca, Mg. TiO2, SO2, apa lagi? Fe. Fe itu melimpah atau tidak dalam batuan, enggak ya kan? Maka H2S ini biasanya akan bereaksi dengan Fe, ya kan? Akan membentuk apa? Ada besi, ketemu ada H2S, apalagi kalau batuan andesitik itu kan intermediate kan, banyak mikroelemennya kan, Fe-nya kayak ketemu ada Fe, kemudian di sini kita punya H2S, punya sulfat, maka kita punya sulfat. Fe2S3 Fe2S3 FS2 kan. FS2 benar ya? oh iya ya? Iya kan, kita punya banyak. Kenapa kita punya pirit banyak? Oh pilih itu iya. Oh. oh itu selepi ya? Iya kan? Iya iya. iya Piritnya dari mana? Oh iya. oh itu dong Kita kan banyak sulfida, sumber besi kan, yang kaya. Ya kan? Sumber besi itu ada di mana-mana. Pirit itu ada di mana-mana. Dengan batu bara ada pirit. Hidrotermal banyak pirit. Abrasi ada pirit. Nah, kemudian karena H2S-nya ini banyak berkurang karena dia lebih reaktif di sini, maka CO semakin jauh itu juga CO2-nya semakin banyak kaya. Jadi biasanya bisa bergradasi. Jadi semakin jauh maka rasio CO2 terhadap H2S-nya akan semakin tinggi. Semakin jauh dari pusat. Karena keduanya berkurang. Ya, karena bereaksi dengan menjadi diri. CO2-nya tetap ya sedikit yang berkurang. Nah, kemudian dia kan kemudian ngalir gravitasi. Kemudian mixing dengan tadi air meteorit. Air meteorit tandanya apa? Apa? apa ya? Nitrogennya tinggi Penanda air meteorit. nitrogen tinggi Airnya ada nitrogennya. apa ya? oh enggak Apa? Air itu terbentuk di laut. Laut ya Sublimasi ini apa isinya? H2O Uapnya isinya apa? O2 H2O H2O toh? iya Nah, bentuk vapor. pepper Kemudian kan dia terbang. Maka sebelum turun dia punya reaksi keseimbangan dengan CO2 menghasilkan HCO2
akan menghasilkan HCO. HCO3 minus. Oh. Berapa pH-nya air meteorit? 7. Aduh. Mas kenapa pas aja? 5,5. Alkalin atau asam? Asam. Kan ada 3 pun. Iya. Iya kan? Kita 5. 5,5. Yang turun di sini. Dia kayak kan ini kalau mencampur di sini ada permukaan air karbonet, maka makin jauh, makin sedikit air geotermalnya, maka karbonatnya akan semakin Tinggi. Banyak. tinggi. Ya kan? Sehingga di sini semakin kaya akan meteorit. Oh. Periferal. Kalau di sini Oh. kalau di sini ya apa? Oh, Bukan CO. itu apa? Beneran. Iya, bat air vulkan. Nah, mulai lalu Ini. betul. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Yang bawah itu apa? Stimulated water ya? Stimulated water itu apa? Air meteorit yang Kami ada kondensasi uapnya sama gasnya terus manasin air panas, tapi dangkal permukaan. Jadi stimulated water adalah Airnya dipanasi, air yang dipanasi oleh steam. oleh steam. Ya. Cirinya apa? Jadinya SO4 sama HCO3-nya cenderung SO4 sama HCO3-nya cenderung punya konsentrasi yang sama. Soalnya di situ imbang, Pak. CL-nya dikit, Pak. oh, Apa? CL-nya dikit. Cl-nya Dikit. berarti kenapa Cl-nya sedikit? Apa Chris? Hah? Nah, iya di pasarnya kamu. Iya, CL CL. bukan kondensat. Kondensat. Itu mengalami kayak dari gas-gas ke bawah gas-gas. Kan si CL tidak CL kan enggak ke bawah mana? Ini uap yang manasin, liquidnya. Makanya kan udah CL. Oke. Saya tidak. Karena yang memanasi adalah steam. Steam. Iya. Dan steam itu tidak membawa Cl. Yes, Yes, gitu. artinya Oke. volkanik. Yang volkanik. Iya kan ada berarti. HCO3 dikit. Bisa jadi banyak. Bisa jadi lumayan banyak. Cerdas. HCO3. Apa ciri volcanic water? Volcanic water. Ada sulfur. Kandungan kloridnya tinggi, Pak. Kloridnya tinggi. Kloridnya tinggi. Volcanic tinggi, tetapi bukan dari geothermal. Iya, dari fluida magmatik nggak? Atau dari fluida magmatik atau batu? Oh, HCl. Karena volcanic ada Cl. Mm-mm.
Sehingga ini pakai ini, ya kan? Jadi ini ada kondensasi, ya kan? Jadi airnya di sini sekarang ngalir, karena gravitasi. Di sini kita bisa punya mata air panas, pH-nya netral, Cl tinggi, SO4 tinggi. Karena ada kondensasi. Oke, jadi ini Jadi permanen. Tidak lihat, kita tidak lihat. Oke ya, karena ada HCl. Gas HCl. Terus Oke. Aduh. Maaf. Nah, gas tadi dikategorikan sebagai reaktif maupun konservatif. Yang reaktif itu adalah H2O, O2, 2S, dan 3. Ini sebenarnya untuk informasi kondisi bahwa permukaan sedangkan konservatif itu ada noble gas, kemudian ada itu karbon selain metan. Ini kita gunakan sebagai indikator. Oke, itu dulu aja. Ya, Pak. Oke. Baik. Haus. Oh, parah. Oke ya, jadi semua saya sambung menyambung ada kaitannya. Iya, Pak. Dalam satu sistem gasnya komposisi air itu nyambung. Oke, selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang melakukan hal ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Cinawa. Kalau masalah ini saya apa sebenarnya? Jangan lupa. Aduh. Berat banget. Klorid itu dia jenis apa namanya, zat yang nggak cepat bereaksi gitu loh. Sumur. Bentar. Yang mana sih? Konsentrasinya. Yang mana sih? Yang mana dulu? Konsentrasinya naik banyak gitu. Yang tadi ngebahas tadi itu loh, yang tadi kamu jawab sendiri naik gitu. Kan kalau dia apa namanya? Kalau dia ada penguapan. Misalnya penguapan kan konsentrasi gas itu yang dari gas yang menguap itu bakal keluar kan. Terus airnya itu kan nanti berkurang tuh zat dari gasnya. Betul. Nah kan jadi pembaginya itu semakin kecil gitu loh, ngerti gak? Oke. Gimana ya? Misalnya, kenapa aku bilang konsentrasi yang kayak zat lain itu meningkat? Karena pembaginya itu makin kecil. Karena zat Karena gas gas itu udah keluar dari dari meningkat. kayak gitu. Yang akhirnya yang ngalir ke sini apa? Yang ngalir ke sini yang CO2. Ini apa? Iya, dari sini. Galau. Ya, sebenarnya HCl juga udah ada ini. HCl itu juga ada ini. Iya, berarti ya HCO3-nya juga kecampur sama CO2 yang dari sini Iya. kan? iya, Gitu kan? makanya konsentrasinya jadi tinggi. Jadi tinggi banget si CO2-nya kan? Nah, gitu maksudku. Terus. Oke. Terus? What should we do? Udah. Ya udah. Ini HCl-nya foto dong. Foto. Nih, udah. Ya berarti kita bisa menghamilkan dua filosofi yang berbeda. Apa belum ceritain? Lah ada orangnya. Cuma ada orangnya. Kan ini di sini kan vulkanik karena si HCl kan. Nah, tapi kan Ya. kalau misalnya Cl bedain Cl yang dari si siapa namanya si
dari bawah. Ya sama HCL dari Smagmatic. HCL yang di situ tuh udah nggak ada SO4-nya. Iya gitu. Soalnya kalau kamu punya vulkanik, Berarti dia pasti makanya plotnya cuma di sini, nggak sampai sini. Berarti di sini tuh, nah tapi misalnya di sini kan dia berarti ada HCL-nya kan. Nah caranya kita tahu itu HCL, bukan HCL, cara kita tahu ada si CL itu dia dari HCL sama CL dari sini. Oh itu Dari ininya. dari soto. Dari ini apa sih namanya? Dari itu. apa? Dari apa sih namanya? Kalau dia di-upload itu cenderung CL dari magmatik. Yang magmatik fluid yang di bawah. Enggak, tapi Soalnya reaksinya cenderung sedikit kalau yang kayak gitu. kalau tadi bapaknya bilang kalau misalnya mengetahui asal dari si unsur dari mana, dari soto. Gitu. Jadinya Oh langsung iso. Tapi itu bukan Nggak ada isotop cuma CL. karbon Ya sama kan dari misalnya HCl top H gitu loh. karbon sama C Tadi. kan yang tadi C Hah? terus H. itu. Iya, Aku tadi mau tanya bapaknya sudah keburu. Bapaknya udah tahu. Ya udah kita buat pertanyaan minggu depan lah. Ini Kita lanjut. Tapi jadi berarti kan persepsi yang soal CO2 yang berat itu tuh seharusnya konteks untuk Logika. yang kayak apa? enggak, maksudnya kan ternyata salah kan, Yang tapi mana, yang mana? mungkin Nggak bukan tahu, salah, tapi mungkin itu salah, salah mungkin konteksnya. enggak. Nah konteksnya berarti untuk apa? Aku juga Enggak. yang Mupri itu loh yang Aku kayaknya nggak dengar deh ada yang Mupri kan bilang kan topografi. Enggak, tapi kan emang CO2-nya kan emang kalau secara berat gas CO2 kan emang lebih berat daripada A2. Berarti konsepnya itu bukan untuk ketika di sini bertambah, tapi karena dia Kan kita Oh. bisa menggabungkan Bisa semua digabungin, teori. bisa digabungin. Kalau misalnya dia lebih berat, kalau dia kan lebih gampang mengalir tekanan Witch habisnya di sini. Betul. Tapi kalau kamu mau menjelaskan kenapa H2S-nya cuma di sini, nggak ikut sampai sini. Satu karena dia lebih ringan, dia lebih gampang naik. Dua karena ya udah habis karena dia reaksi sama es. Dia lebih reaktif. dia lebih Oke, reaktif. dua. yeay. Pelan. Ulah. Ayo silakan. Mau ada modelnya tuh. Modelnya kurang. Cukup kami gini. Kurang Adi, Cok. Lah ya Adi pulang. Oh iya. Enggak kelihatan dong. Enggak apa. Nggak apa-apa ya. itu kan foto lu, Pak. Bikin lu. Hashtag itu tunggu kami PGE. Topik ngomong. Jadi mau masuk Topik. Oh, bangga tuh. Ya itu aku modelnya tuh model. Sebenarnya aku mau pamit sama bapak, cuma udah pindah. Oh iya, tapi bapaknya udah tahu. Oh, kami Medco, PGE, sanitasi. Mau minta topik tapi nggak berani. Sudah bapak sudah bersama. Bisa minta Kamu yang Gue sebenarnya bisa minta dosen lain kayak Rani, lalu Pak ya. gimana? Tapi kan DPA gue Mupri. Ntar ditanyain kenapa saya sekali nggak muda ya. boleh dekorasi gitu. Ada. Oh, tergantung formatnya beda-beda. Topiknya juga bebas. Ada topik ada yang enggak. Lu buat topik sebenarnya di sana bisa jadi lu nggak mengerti topik lu kan, karena yang dibutuhin beda. Tapi kalau di PG ada harus ada topik dan di-ACC oleh DPA. Ada surat rekomendasi DPA sama departemen. Kan biasanya departemen dong ya, tapi ini ada DPA sama departemen. Oh bisa minta ke dosen gitu. Bisa minta di dibantu pasaran aja, tapi takutnya apa? Lu pasang atau? Oh karena ada. Lu pasang atau? Enggak, gue bukber. Aku juga. Iya. Iya, sebenarnya itu nggak balik. Balik. Udah balik. Iya. Lu mau nebeng? Iya. Iya, bagus.